Frater, Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi sangat kental dengan apa yang namanya perhitungan. Berhitung dalam artian menimbang-nimbang. Menimbang-nimbang dalam artian mana untung, mana rugi. Kalau seorang yang memulai usaha, dia akan memperkirakan, memperhitungkan, menimbang-nimbang, kira-kira pemasukan ini akan lebih besar daripada pengeluaran atau tidak. Injil pun memberikan gambaran yang kurang lebih sama. Jika seseorang membangun menara, dia harus duduk membuat RAB. Beberapa waktu lalu, ketika seorang frater mau merenovasi tempat mereka di Manado, lalu saya mencoba menghubungi satu donatur untuk membantu frater ini, dan pada akhirnya donatur ini memberikan masukan-masukan. Dan menariknya, setelah dihitung-hitung memang sampailah saya pada keputusan. Saya bilang sama frater ini, frater, kita calon pastor itu ahlinya sakramen, tapi awam yang di luar ahli dalam saksemen. Hitung-hitungnya kuat, dalam artian bukan soal untung rugi, tetapi duduk untuk dengan teliti membuat RAB ternyata sangat penting. Begitu juga seorang raja yang akan pergi berperang, dia harus juga melihat jumlah pasukan, tetapi juga taktik perang. Kalau tidak cukup kuat, harus bikin syarat perdamaian. Saudara-saudari yang terkasih, menariknya sebelum perumpamaan atau pengajaran tentang perhitungan dan menimbang-nimbang ini, Yesus memberikan satu, katakanlah, ajaran yang keras. Barang siapa mau jadi muridku, ikut aku, dia harus membenci ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sekalipun. Saya merenung, merefleksikan keras sekali kata-kata Yesus ini. Yesus mau mengajak kita untuk melihat bahwa kita harus keluar dari egoisme diri. Apa maksudnya itu? Orang kalau mau bikin menara tidak peduli perhitungan. Yang penting saya akan menunjukkan saya mampu bikin menara. Saya mampu bikin rumah 12 lantai. Saya mampu bikin usaha ini. Orang pun mau berperang tidak peduli. Pasukan mau mati, mau kalah. Yang ada di depan adalah yang penting saya tunjukkan power saya. Punya kemampuan. Dan ketika Yesus mengajak orang untuk mengikuti dia dengan syarat dan nota yang mahal ini, sebenarnya tersirat di sana bukan masalah kamu harus menjadi orang yang membenci ibu, orang yang membenci anak-anak, orang yang membenci istri dan saudara-saudarinya, tetapi orang yang diajak untuk keluar dari egoisme diri, karena selalu mengutamakan kenyamanan dengan memolesi diri, manjakan diri, mengagungkan relasi, dan Tuhan pun diabaikan. Yesus mengajak kita pada hari ini untuk melihat semua relasi apapun harusnya membuat kita semakin dekat dengan Dia. Karena keegoisan manusia selalu memandang saya, egosentris, pusatnya saya dulu. Saya punya diri, saya punya nyawa, saya punya kebutuhan, saya punya kepentingan, saya punya istri punya kepentingan, saya punya anak-anak punya kepentingan, saya punya saudara-saudari punya kepentingan. Pada akhirnya Yesus selalu dinomorduakan.
Kita diajak untuk merenung bersama-sama di dalam kehidupan kita untuk ketika kita mau mengikuti Yesus, bukan berarti kita menghilangkan dan menghapus relasi-relasi yang manusiawi yang tadi, tetapi relasi-relasi yang manusiawi, hubungan-hubungan kita dengan sesama akan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semoga demikian. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Kita nyanyikan puji syukur 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putramu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam roti dan anggur ini, ajarilah kami melepaskan segala kepentingan diri dan setia mengikuti jejak Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah